Selamat datang di New Perspective. Selamat datang di New Perspective. Kembali kita bersua bersama saya Diki Wahyudi sebagai pembawa acara di sini. Saya adalah salah satu peneliti Gempera dan meneliti tentang masalah-masalah sosial politik di Nusa Tenggara Barat. Baik, kawan-kawan semuanya, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial ya di New Perspective. Yang pertama, kita kedatangan tamu Dr. Haji Supratman Muslim MZ MPD. Beliau adalah salah satu abiturien Nahdlatul Watan, kemudian murid langsung Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid. Kemudian yang kedua, kita juga kedatangan pakar politik atau pemerhati politik Nusa Tenggara Barat, yaitu Mas Ahmad Yani. Kemudian kita juga kedatangan Direktur Gempera Indonesia, yaitu Dr. Saiful Hamdi. Selamat siang, Bapak-bapak sekalian. Sehat? Siang semua. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di acara di New Perspective ini. Pada siang hari ini kita akan membahas beberapa isu-isu yang menarik terkait dengan masalah sosial politik di Nusa Tenggara Barat, khususnya yang berkaitan dengan masalah organisasi yang terbesar di Nusa Tenggara Barat, yaitu Nahdlatul Watan, yang pada tahun 2021 atau 2022 awal itu melakukan islah, sehingga itu menarik untuk dikaji secara sosial, secara politik, secara pendidikan, dan lain sebagainya. Kita mulai dari yang pertama. Kita berbicara masalah perkembangan Nahdlatul Watan pasca islah, baik itu dari relasi sosial antara masyarakatnya, antara pengurusnya, antara abituriennya, dan lain sebagainya. Bagaimana relasi sosial yang dibangun oleh pengurus Nahdlatul Watan, dan bagaimana ke depannya langkah-langkah yang diambil baik dari segi pendidikan, sosial politik, karena memang Nahdlatul Watan ini banyak merangkul orang, kemudian berbeda pandangan politik itu terjadi di tubuh Nahdlatul Watan. Tapi yang pertama sekali kita bahas yaitu adalah perkembangan NW pasca islah itu seperti apa sih relasi sosialnya, sehingga hubungan antar keluarga di internal maupun antara pengurus NW dan jamaah NW itu sendiri. Mungkin pertama saya minta pendapat dari Pak Dr. Supratman Muslim terkait dengan bagaimana sih relasi sosial yang terjadi antara masyarakat NW setelah islah ini terjadi. Silakan. Terima kasih Mas Diki. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang islah, sebenarnya sudah kita lepas dari pembicaraan tentang konflik, karena kalau sudah islah itu berawal dari konflik. Kenapa ada islah? Karena dari konflik. Artinya kalau kita sudah islah, situasi sudah kondusif, ya. Tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi perbincangan yang harus kita perpanjang, baik di antara baik yang berafiliasi yang di NW maupun di NWDI. Ya. Tidak ada lagi perdebatan. Dan kita lihat secara faktual di grassroots jamaah sebenarnya jamaah jalan kondusif, tidak ada gesekan-gesekan lagi lah. Ya. Kita dengar, apalagi sampai terjadi baku hantam atau sampai bentrok yang menyebabkan fisik gitu. Tidak ada di masyarakat bawah, tidak ada kita dengar saat ini terjadi bentrok apalagi sampai ke fisik. Saya pikir kalau kita lihat dari sisi itu, ya alhamdulillah kita artinya
islah itu berjalan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, oke. Saya pikir itu. Baik, selanjutnya mungkin dari Pak Dr. Saiful Hamdi selaku Direktur Gempera dan sejak lama sudah meneliti tentang NW dan NWD ini. Sekilas memang yang dikatakan Pak Dr. Supratman tadi itu benar adanya, ketika islah itu memang sudah tidak ada lagi konflik-konflik yang sifatnya grassroots maupun yang sifatnya pengurus. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah keyakinan atau islah ini menjadi kunci persatuan antara jamaah baik NW maupun NWDI? Mungkin saya minta pendapat dari Pak Dr. Saiful Hamdi. Silakan. Ya, terima kasih banyak Mas Diki. Saya kira apa yang dikatakan Pak Dr. Supratman tadi ada benarnya ya, bahwa idealnya kalau orang sudah islah itu sudah selesai masalahnya. Ya. Walaupun kalau kita perhatikan belakangan ini, saya melihat ada beberapa persoalan-persoalan di internal organisasi yang sepertinya belum selesai. Termasuk misalkan kemarin kita lihat bagaimana teman-teman Nahdlatul Wathon merasa ada hak mereka terhadap aset yayasan yang ada di Pancor. Sehingga muncul tuntutan 125 miliar. Ini yang kemudian membuat heboh juga pasca islah ini. Tetapi di luar itu saya lihat memang perkembangan NW dan NWD ini benar-benar mencerminkan apa yang sering kita dengar, yaitu fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. NW ya sangat intens membangun cabang-cabang madrasahnya, menggerakkan Hizbullah layatan di mana-mana. Begitu juga NWDI saya melihat juga sudah banyak pelang-pelang madrasah yang dulunya NW mungkin ya udah berubah menjadi NWD. Ini fenomena yang saya baca di lapangan, bahwa kedua organisasi ini mulai menggeliat dan menunjukkan step perjuangannya begitu. Tetapi yang menarik adalah ada beberapa perubahan kalau kita lihat ya, cara pandang mereka membangun organisasi di sini, Mas Diki. Misalkan teman-teman kita yang di Pancor memang sangat identik dengan gaya khas Maulana Syekh yang dulu kan. Jadi mereka masih kalau buat acara bangun ketaring, bangun keratak, kemudian kalau membangun madrasah harus gotong royong. Saya kira ini nilai-nilai lokal KNW yang masih dipegang oleh teman-teman kita yang ada di mana, yang ada di Anjani. Sementara NWDI saya lihat memang udah banyak perubahannya. Lebih progresif ya, bisa kita bilang. Progresif, kemudian sangat menyesuaikan dengan situasi-situasi yang ada. Itu yang saya perhatikan. Di samping itu ya mungkin nanti kita bahas lebih jauh ya. Misalkan adanya perubahan orientasi politik. Saya kira ini juga menarik nanti. Itu nanti kita masuk ke arah situ. Ke arah sana ya. Tetapi at least bahwa islah Nahdlatul Wathon punya dampak yang sangat baik ya terhadap relasi sosial antara masyarakat ya. Jadi sudah tidak ada beban lagi masyarakat kita, entah mau ke Pancor, entah mau ke NW maupun ke NWDI, karena dianggap sama-sama produk Maulana Syekh. Walaupun ada juga sentimen-sentimen yang melihat bahwa NWDI itu adalah organisasi baru secara administratif ya. Tetapi kalau kita lihat ruh dan nama NWDI ya tentu lahir dari pendiri Nahdlatul Wathon sendiri. Bahkan NWDI lebih tua daripada NW ya. Betul. Cuman kan NW plus DI di Islamnya. Secara organisatoris memang baru, tapi secara nama itu lebih dulu dibuat. Itu sih ya. Itu ya. Baik, mungkin yang disampaikan Pak Dr. Saiful Hamdi tadi itu ada benarnya, bahwa banyak masyarakat ini yang setelah islah ini tidak terjadi konflik apapun ya, tapi mengikuti arahan apakah afiliasinya NW ataupun NWDI. Akan tetapi yang ingin saya perjelas lagi pada Pak Dr. Supratman Muslim adalah apakah ketika islah terjadi ada organisasi NW dan ada organisasi NWDI, itu akan mempertajam hubungan atau relasi sosial di masyarakat itu sendiri, sehingga ada rasa fanatisme
yang berlebihan antara masyarakat yang berafiliasi dengan NW maupun yang berafiliasi dengan NWDI. Contohnya misalnya di pengajian-pengajian NW, orang-orang yang berafiliasi NWDI tidak mau hadir. Begitupun sebaliknya, ataukah memang sudah legowo atau masyarakat ini sudah menerima, oke, kalau masalah pengajian kita bareng-bareng, atau masalah hubungan sosial kita, hubungan masyarakat ataupun ada gotong royong dan lain sebagainya, itu kita terima-terima saja, tapi secara organisasi kita berbeda. Apakah demikian atau seperti apa hubungan sosial antara jamaah NW dan jamaah NWDI itu? Baik, berarti kalau kita berbicara sekali lagi islah itu bukan berarti permasalahan sudah berakhir sampai di situ, tidak ada lagi permasalahan. Tidak demikian. Bahkan permasalahan itu selalu ada. Seperti halnya dengan akhir-akhir ini kan kita lihat dan kita buktikan ada gugatan-gugatan. Itu kan permasalahan baru lagi yang muncul. Itu akibat dampak daripada islah itu sendiri. Islah yang saya maksud di situ, islah sudah memiliki organisasi masing-masing jalan sendiri-sendiri. Jadi baik yang NW yang NWDI sudah punya jalan masing-masing, punya keyakinan masing-masing. Tetapi justru karena punya rumah masing-masing itulah masing-masing juga akan mempertahankan ego masing-masing. Orang yang berafiliasi di NW tetap mempertahankan bahwa NW itulah yang paling benar, warisan Maulana Syekh. Maka tidak mungkin saya akan berafiliasi kepada organisasi yang bukan ciptaan Maulana Syekh, katakanlah seperti itu. Itu pandangan satu kubu itu. Pendapat di NW. Tidak mungkin. Walaupun di NWD kan sama-sama mewarisi ajaran-ajaran Maulana Syekh, sama-sama menyebarkan madrasah-madrasah yang menjadi warisan Maulana Syekh. Tetapi ada juga pandangan yang mengatakan tidak sesederhana itu. Kalau kita berbicara dilihat dari perspektif organisatoris, ormas tetap tidak sama NW dengan NWDI secara organisatoris. Sehingga banyak yang berpandangan mana sih dalilnya, dalil akli maupun nakli, yang menyatakan bahwa secara organisatoris itu NW dan NWDI itu sama. Sedangkan NWDI itu lahir baru kemarin tahun 2021 secara organisatoris. Nah, dalil apa yang kita pakai meyakinkan masyarakat terhadap pertanyaan itu? Ini kadang-kadang bingung juga kita, karena secara administrasi itu jelas, itu pernyataan Kemenkumham itu memenangkan NW, itu dasarnya kan gitu. Baik. Sampai di situ saya tangkap Pak Dr. Supratman. Tetapi yang ingin kita bedah lebih dalam itu adalah fanatisme yang tadi. Masyarakat ini apakah ketika NW ini diyakini adalah organisasi bentukan dari Maulana Syekh, dan kemudian tadi SK Kemenkumham itu sudah turun dan mengesahkan bahwa NW ini adalah organisasi yang sah secara hukum di hukum negara, dan NWDI ini sah juga secara hukum negara, akan tetapi baru kemudian dia terbentuk di tahun 2021 dalam konteks jamaahnya. Apakah memiliki basis massa masing-masing? Terutama Pak Dr. Saiful Hamdi itu menyinggung bahwa secara pendidikan ada yang ikut afiliasi NWDI sampai-sampai nama madrasahnya dirubah. Mas Riki, saya kira pasca islah ini memang kan secara fakta sosial ada dua organisasi yang muncul, NW dan NWDI. Jadi yang ingin saya stressing di sini bahwa NWDI merupakan produk dari konflik Nahdlatul Wathon. Ini yang kita sepakati karena selain berbenturan dengan aturan organisasi, aturan pemerintah undang-undang ormas terkait dengan tidak boleh ada nama yang sama, juga bahwa ada pihak yang memang tidak mau bersatu.
Ini yang saya kira menjadi masing-masing persoalan menjaga besar. status quo ya. Ya, artinya kan pernah ada tawaran-tawaran misalkan ya bahwa Tuan Guru Bajang di Pancor siap jadi Wakil sekjen atau PBNW, sekjen ya, misalkan, atau wakil ketua. Nah ini saya kira tawaran-tawaran bagian dari negosiasi, walaupun kita tidak pernah melihat wujud kompromi yang real ya, bahwa misalkan Tuan Guru pernah berembuk ini loh peta jalannya begitu. Nah ini yang saya katakan bahwa kalau dulu NW itu produk NWDI, sekarang NW bahwa NWDI produk dari NW. Uluwatu. Jadi muter balik Iya. sekarang. Secara Itu yang historis terjadi. dulu NW ini bagian dari NWDI. NWDI. Artinya lahirnya Nahdlatul Ulama itu kan karena Dari ini NWDI itu, menjadi pengembangan besar dari NWDI. NWDI sendiri. awal. Tidak NWDI nama madrasah. Iya. Sekarang justru sedikit bergeser bahwa NW melahirkan NWDI. Itu yang terjadi kan setelah istilah ini. Nah kemudian terkait dengan hubungan relasi tadi ya, memang saya melihat bahwa kedua organisasi ini sedang membangun basis. Iya, basis. Mulai dari semacam pemetaan madrasah-madrasah ya, harus jelas benderamu mana, NW atau NWD. Jadi tidak ada yang istilah netral di sini. Ini yang saya lihat di masyarakat kita. Misalkan seperti yang dikatakan tadi, ada beberapa yayasan yang sudah lama menggunakan nama NW, karena secara administrasi dia berafiliasi ke NWDI, maka Mereka dirubah. banyak yang berubah pelang namanya saya lihat jadi NWDI. Nah ini ada benarnya juga masyarakat kita justru di framing dalam konteks harus fanatik pada organisasi mereka. Betul. Pada sisi lain juga ada semacam membangun kedewasaan gitu, bahwa orang tidak peduli lagi mau NW maupun NWDI. Nah, ini sama-sama artinya baik NW maupun NWDI adalah jalan untuk bersama-sama melakukan kebaikan atau pastabikul khairat itu tadi. Iya, itu yang menjadi. Artinya masyarakat menerima sebenarnya. Tetapi di sisi lain ya kedua organisasi ini juga berusaha untuk saling memframing gitu, bahwa NWDI ini khasnya, kemudian NW ini. Jadi apalagi kalau kita lihat kan di media-media sosial ya kayak di Facebook, bagaimana pertarungan dua elit ini, dua tokoh ya, antara dua Tuan Guru Bajang, yang satu sekarang sudah berganti gelar menjadi Maulana Syekh. Nah, ini kan kontestasinya luar biasa. Yang menjadi wasit ya jamaah sendiri. Oh ini saya paling pintar, ini saya paling soleh, ini saya paling jujur misalkan. Ini kan yang muncul di. Artinya di grassroots pun munculnya demikian ya. Artinya di grassroots bingung mau memilih yang mana. Ya, artinya ada perdebatan justifikasi bahwa ini yang Abdul, ini yang mewarisi Maulana Syekh, ini yang layak. Ini yang saya lihat ya yang muncul dampak dari istilah itu sendiri. Baik. Artinya di masyarakat pun secara tidak langsung mereka berkubu-kubu dirinya sendiri. Iya. Artinya bendera di belakang masyarakat itu sudah jelas nih kamu afiliasinya, dan yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika anak-anak mereka itu sekolah dipilih atau seperti apa. Artinya kamu kalau sekolah harus di NW. Di kubu yang satu kamu kalau sekolah harus di NWDI. Nah ini menariknya Mas Diki, saya kira ada semacam saya nggak tahu apakah ini karomahnya Maulana Syekh. Jadi misalkan kalau di Anjan itu kan ma'hadnya yang tetapi kalau dari sisi universitas mungkin Pancor sedikit lebih maju ya. Kampusnya begitu. Nah banyak masyarakat kita yang menyekolahkan dua-dua anaknya, pagi di ma'had, kadang-kadang kuliahnya di Pancor. Ini menarik, mungkin karena pilihan juga lebih banyak di Universitas Hamdan Wadi ya. Itu yang sedang sebagai bentuk negosiasi dari suasana batin masyarakat kita begitu. Nggak apa-apa kamu kuliah di Pancor tapi ma'had di Anjan, ada kebarokahannya. Karena ma'had ini mungkin Pak Dr. Suprapat yang risetnya tentang ma'had. Jadi ma'had di Anjan ini dianggap masih mewarisi keberkahan itu. Jadi santrinya sampai ribuan orang ya, yang di ma'had. Satu angkatan itu kalau nggak salah kemarin itu hampir 1.700. Kalau nggak salah dia dikoreksi Pak Dr. ya. Nah tetapi di Pancor justru kampusnya ini yang naik. Mahasiswanya yang banyak. Ini sehingga masyarakat sebenarnya bagus juga ini ada pilihan gitu kan. Mereka tidak peduli mau NWDI maupun NW. Saya kira ini jamaah NW yang sudah tercerdaskan siap. yang sudah tercerahkan. Artinya baiknya pun
banyak, artinya hikmah di balik kedua organisasi ini terpisah atau islah tadi itu luar biasa, artinya kan masyarakat bisa memilih afiliasinya, kemudian dari segi pendidikan mereka bisa bebas memilih, misalnya kalau Mahat kamu di Anjani, tapi kalau kamu di kampusnya ada di Pancor. Nah, itu mungkin menjadi pilihan-pilihan yang baik saya kira di masyarakat kita. Baik, kalau dari segi relasi sosial mungkin itu ya, sedikit kita masuk tadi dari Pak Dr. Supratman juga menggambarkan bahwa permasalahan itu memang ada di grassroots. Kemudian Pak Dr. Saiful Hamdi juga menjelaskan itu menjadi sebuah kekuatan atau karomah dari Maulana Syekh itu sendiri. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman semua, ini perspektif yang saya hormati ya, kita bergeser sedikit di isu yang lebih sensitif lagi ya. Artinya ketika organisasi itu besar menjadi magnet dari masyarakat, muncul dalam konteks politik. Nah, ketika ada organisasi besar, pasti yang bercokol di dalamnya adalah aura-aura politik ya. Baik dari organisasi yang terbesar di Indonesia misalnya NU, itu afiliasi politiknya jelas. Muhammadiyah afiliasi politiknya jelas misalnya. Nah, berbicara di Nusa Tenggara Barat ya, secara umum di Indonesia, kalau melihat Nahdlatul Watan atau Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah dari dulu, Pancor Anjani ini saya kira afiliasi politiknya itu jelas berbeda. Selalu berbeda sejak pemilihan Muktamar 1997 itu pasti berbeda, atau Pilkada 2010 di Lombok itu tengah itu pasti berbeda. Sampai sekarang Tuan Guru Zainul Majdi berafiliasi dengan sekarang Perindo, tetapi yang Tuan Guru di Anjani Zainuddin Sani berafiliasi di Gerindra saya kira, dan itu menjadi polarisasi yang cukup signifikan di jamaah. Jamaah itu bingung ya. Mungkin saya bertanya kepada Mas Ahmad Yani ya, selaku pemerhati politik di NTB, bagaimana sih masyarakat ini mengelola atau organisasi ini mengelola afiliasi politiknya yang seakan-akan berubah-ubah sedikit-sedikit. Kemarin Nasdem, Pancor itu Nasdem saya kira, tapi berubah haluan ke Perindo. Sekarang tahun yang 2019-2020 Anjani itu kalau tidak salah Golkar atau enggak P3 Hanura justru pindah lagi sekarang ke Gerindra dengan semangat mendukung Prabowo untuk presiden. Nah, bagaimana sih sehingga masyarakat itu tidak menjadi bingung, dan apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat sehingga kenapa afiliasi politik ini justru berbeda terus dari dulu hingga sekarang? Nah, terima kasih. Kalau dari perspektif politik yang saya lihat justru dengan adanya islah NW di Anjani dan NWDI di Pancor, dalam analis politik saya justru itu akan semakin menguntungkan kedua pihak, karena dengan posisi seperti itu sangat membuka ruang bagi adanya koalisi atau kebersatuan mereka di politik. Karena memang selama ini sebelum adanya islah itu kan relatif dalam politik itu kalau sudah Anjani ke utara, Pancor pasti ke selatan, tidak pernah bertemu lah begitu. Nah, dengan momentum islah masing-masing punya rumah sendiri, tentu ini akan membuka adanya kemungkinan untuk bisa berkoalisi di pilkada terutama. Kenapa? Karena kita lihat dengan konteks jamaah NW dan NWD ini bersatu, misalnya dalam konteks Lombok Timur maupun di NTB, itu sangat mungkin untuk bisa memenangkan pilkada. Cuma persoalannya kemudian kan pada pilkada sebelumnya itu relatif tidak pernah bisa ketemu, tidak pernah bisa bersatu, karena memang masih sama-sama menggunakan NW. Tetapi dengan masing-masing sekarang sudah punya rumah, Anjani dengan Nahdlatul Watannya, terus Pancor dengan NWDI-nya, justru ini membuka ruang. Misalnya dalam pilkada 2024 sangat mungkin misalnya nanti Pancor dan Anjani bisa mengusung satu pasangan calon gitu untuk berkoalisi, apakah itu di Lombok Timur maupun di provinsi. Nah, terlebih kemudian masing-masing juga punya afiliasi politik, Partai Gerindra di Anjani dan Perindo di
Pancor. Nah, sangat mungkin ketika dua partai ini berkoalisi misalnya di tingkat nasional, sangat otomatis mereka juga akan berkoalisi di daerah. Otomatis ini juga kekuatan akan menjadi satu koalisi bersama untuk bisa menang. Baik. Nah, saya kira ini menjadi keuntungan tersendiri lah. Mungkin dampak positifnya ketika adanya islah dengan masing-masing sudah punya dua organisasi yang berbeda. Tetapi memang di sisi yang lain kalau kita lihat memang di internal masing-masing maupun NW dan NWDI di tingkatan zuriat sendiri kan masih tidak satu suara gitu. Misalnya di Pancor sendiri TGB sebagai ketua umum BNW hari ini kan beliau sebagai ketua harian Perindo. Sedangkan kakak kandungnya sendiri Pak Lutfi sudah jelas mengatakan masih tetap bertahan di Nasdem, bahkan beliau juga akan mencalonkan diri kembali sebagai calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Nasdem begitu. Nah, begitu juga di Anjani begitu dengan NW secara organisasi telah menyatakan bergabung ke Partai Gerindra dan mendukung Prabowo sebagai calon presiden di Pilpres 2004. Nah, sisi lain juga ada Zuriat Gede Samsul yang memilih menjadi kader Partai Golkar dan kemungkinan beliau juga akan maju sebagai calon DPR RI dari Partai Golkar. Tentunya ini akan menjadi tantangan tersendiri lah masing-masing di dua organisasi ini di internalnya untuk bagaimana kemudian mengelola dukungannya sehingga masing-masing kandidat atau masing-masing mereka yang akan mencalonkan diri ini bisa terpilih begitu. Baik, ya, saya kira seperti itu. Karena dari statement Mas Yani saja sangat kontradiktif ya. Artinya tadi menyebut bahwa afiliasi politik yang satunya itu adalah Perindo misalnya di TGB, tapi zuriat yang lain itu Nasdem mencalonkan diri di DPR RI. Di Anjani pun demikian. TGB Sani mungkin Tuan Guru Bajang Zainuddin Sani menyebut bahwa Prabowo akan menjadi presiden, tapi saudaranya sendiri yang lain akan mencalonkan diri di Golkar. Nah, ini menjadi sebuah kontradiktif yang akan dilematis sekali masyarakat itu akan memilih. Apakah memilih si A atau si B? Di internalnya saja NW di kalangan zuriatnya itu berbeda afiliasi politiknya, apalagi dari segi organisatorisnya. Nah, bagaimana Mas Yani melihat masyarakat itu harus seperti apa melihat afiliasi politik kedua organisasi? Saya kira ini seperti yang saya katakan tadi, ini akan menjadi tantangan tersendiri lah bagaimana di internal NW maupun di NWDI mengelola perbedaan pandangan politik yang ada di internal mereka begitu, dan juga bagaimana kemudian masing-masing zuriat ini juga mengkampanyekan dirinya begitu, karena bagaimanapun nanti kan Gede Samsul pasti akan mengkampanyekan Partai Golkar. Nah, sedangkan kita tahu sendiri PBNW sudah mendukung Partai Gerindra begitu. Begitu juga di Pancor. Begitu. Pak Lutfi pasti akan mengkampanyekan Partai Nasdem karena beliau caleg Nasdem. Sedangkan di sisi yang lain kita tahu secara organisasi NWDI sudah ke Partai Perindo. Nah, di situ akan menjadi tantangan tersendiri bagaimana masing-masing organisasi ini mengelola perbedaan politik yang ada sehingga kemudian masing-masing kandidat yang mencalonkan ini alhamdulillah kalau semuanya bisa terpilih begitu kan, artinya dengan mereka bisa terpilih lagi, jadi kekuatan masing-masing kader untuk bisa memperjuangkan organisasi ke depannya lewat jalur politik juga akan semakin besar. Misalnya Gede Samsul terpilih dari anggota DPR RI dari Golkar, begitu juga Pak Lutfi kembali lagi terpilih dari Nasdem begitu DPR RI. Artinya dengan seperti itu kondisinya bahwa kader-kader NW ini akan banyak menyebar di beberapa partai politik yang sama-sama tujuannya juga akan memperjuangkan bagaimana kebesaran organisasi begitu. Ya, saya kira begitu. Baik, Mas Yani. Saya minta pendapatnya Pak Dr. Saiful Hamdi juga terkait dengan masalah politik tadi, bahwa apakah mungkin organisasi ini satu saja afiliasi politiknya tanpa mengesampingkan egosentris masing-masing zuriat ini? Karena secara keuntungan kalau mereka bersatu satu partai saja pasti mereka didukung oleh jamaah keseluruhan, dan itu kemungkinan besar mereka naik, baik jadi bupati, jadi presiden, jadi DPR RI, DPRD ataupun yang lain. Artinya semakin banyak partai yang afiliasinya di dalam zuriat itu,
kemungkinan kecil dia berarti untuk menyebar suaranya. Artinya secara kelompok-kelompok basis massa yang terjadi itu terpecah dia, tidak menjadi satu. Gitu. Ya Mas Riki, saya kira kalau kita lihat sejarah konflik ini ya, ini kan banyak orang tidak melihat bagaimana peran partai politik sebenarnya di balik konflik NW ini. Ada upaya-upaya untuk memecah organisasi. Misalkan dalam beberapa kasus di awal-awal konflik Nahdlatul Wathon ya, seorang bupati misalkan, saya nggak perlu sebutkan namanya, dia berpihak ke salah satu kubu ya, dan tentunya keberpihakan ini akan mempersulit terjadinya islah Nahdlatul Wathon. Tapi yang menarik juga yang ingin saya katakan bahwa setiap momentum pilkada NW pasti ribut ya. Dulu kan NW Banjar, NW Anjani pasti ribut. Nah ini guncangan politik ya, pengaruhnya sangat kuat. Gitu ya. Saya lihat ketika kontestasi pilkada, kemudian ada mobilisasi jamaah ya, kayak kasus misalkan pilkada Lombok Timur ini kan sangat luar biasa kontestasinya, termasuk di provinsi pada waktu itu ketika Anjani mendukung Lalu Srinata misalkan ya, kemudian Pancor mendukung TGB. Jadi mas jamaah ini kalau sudah ketemu di titik ketika mereka misalkan yang teman-teman dukungan Anjani kampanye di Selong, yang satu Pancor kampanye di Prigabaya ini kan mereka saling serang gitu. Ini saya kira Mas Riki yang perlu kita antisipasi lah ya. Mudah-mudahan jamaah ini sudah dewasa dalam berpolitik. Nah yang menarik catatan saya yang kedua bahwa kalau bicara politik NW dan NWD ini sebenarnya tidak terlalu jauh prinsip politiknya. Karena mereka selalu berpindah-pindah partai. Ya. Entah itu karena kondisi perolehan partai yang tidak mencapai ambang batas parlemen. Misalkan ketika PBB dulu tidak punya suara di parlemen, akhirnya TGB pindah ke Demokrat. Ya ini yang kemudian menjadi persoalan tersendiri, walaupun mereka punya rasionalitas politik yang menurut saya bisa diterima. Dari Demokrat kemudian ada persoalan mendukung Jokowi ya, dan Demokrat tidak mendukung TGB pada waktu itu sebagai calon wakil presiden Jokowi, akhirnya beliau pun beralih ke Golkar. Nah di tengah itu ya teman-teman NWDI kemudian sepakat gerbongnya ke Nasdem. Tapi yang menarik, Tuan Guru tiba-tiba beliau ke Perindo. Nah ini menurut saya sulit dibaca ya, bahwa sangat luas sekali prinsip politik mereka. Jadi tidak ada yang saling menghambat. Nah ini saya kira kena posisi Tuan Guru yang top ya, yang top leader di Pancor misalkan ya, pasti akan mengikuti beliau. Nah sama dengan Anjani. Nah Anjani ini kena beberapa zuriat yang merasa kuat di politik. Nah, konflik politiknya lebih tajam di Anjani. Misalkan sekarang kan terbagi, ada yang ke Golkar, kemudian ke PPNW, ke Gerindra. Nah ini menurut saya Mas Diki, informasi yang kita dengar bahwa konfliknya sangat tajam hanya karena perbedaan politik. Nah di Pancor juga mungkin suasana batin politik sama ya. Tetapi sangat tidak terlalu nampak. Bagaimana misalkan Bang Samsul Lutfi harus bertahan di Nasdem karena beliau menjadi anggota dewan. Kalau enggak, beliau akan di PAW kan. Sayang begitu loh masih panjang PAW-nya masih panjang gitu kan. Nah ini yang saya lihat bahwa pasca islah seharusnya NWD itu sudah banyak belajar tentang persoalan dinamika konflik, persoalan bagaimana mengelola perbedaan. Dan challenge yang ada, nah ini justru bukan antara NWDI lagi kalau kita lihat yang berkonflik, tetapi di masing-masing internal zuriat ini yang punya kepentingan dan berbeda. Betul, yang saya sebutkan tadi. Ini yang terjadi, bahwa islah itu melahirkan ya momentum di mana jamaah NW maupun NWDI dipaksa untuk belajar menerima perbedaan. Saya kira ini hikmahnya Mas Diki, bahwa perbedaan itu sesuatu yang lumrah, tidak harus kita memberatkan satu sama lain. Dan harus saling berterima, karena substansi dari kita bersaudara lahir dari satu rahim, itu kan persaudaraan ini. Politik ini kan sangat, demokrasi kan produk Barat. Kita harus berparti, ini kan wacana orang Barat ini yang kita ikuti dalam sistem politik modern.
Orang harus sadar itu, dan ini sifatnya temporer kan, bisa saja besok mungkin suaranya nggak sampai bubar lagi partainya gitu. Jadi nggak perlu kita fanatik partai kan, karena partai itu hanya alat untuk membangun kesejahteraan. Baik. Itu yang saya lihat. Baik. Selanjutnya mungkin pandangan dari Dr. Supratman yang sebagai abiturien NW ya, sekali lagi yang melihat kondisi perpolitikan dari masing-masing organisasi ini harusnya seperti apa. Tadi Pak Dr. Saiful Hamdi menyinggung bahwa di internalnya Zuriat sendiri itu masing-masing egonya itu sangat tinggi, masing-masing tidak mau mencari jalan tengah. Artinya secara kepartaian mereka PBNW misalnya Gerindra, tetapi secara individu ada yang berafiliasi ke Golkar. Nah, sebagai abiturien NW itu apakah bisa? Artinya kita berafiliasi beberapa partai tetapi sukses untuk itu jalan kita mensejahterakan masyarakat dalam konteks melalui partai politik, mengabdikan diri sebagai anggota legislatif, dengan itu kita bisa berperan lebih besar di masyarakat. Apakah demikian yang tujuan masing-masing orang itu, atau memang mereka memiliki egosentris yang sangat tajam di NW itu seperti apa? Baik, jadi kalau kita lihat pandangan saya secara kultur yang melihat, sebenarnya kita di Nahdlatul Ulama itu secara kultur itu kan yang kuat itu bagaimana pemimpin, ya. Makanya sikap sami'na wa ata'na itu yang banyak dipertahankan gitu. Kalau kita berbicara dalam perspektif pemimpin, kalau dulu masih hayatnya Al-Maqullah Maulana Syekh, sulit sekali akan tergoyahkan. Tetapi sekarang kan situasinya lain, situasinya berbeda, ya. Masing-masing tadi katakanlah ada kepentingan tersendiri, tetapi secara organisatoris ya, bahwa memang itu akan tetap mengacu pada fatwa pengurus besar, ya. Namanya pengurus besar itu ya, itu yang diutamakan, tetapi bukan berarti itu menghilangkan tadi itu afiliasi pada yang lain, karena ada kepentingan yang berbeda-beda juga, ya. Karena bagaimanapun juga tidak mungkin mempunyai pandangan politik yang sama di dalam sebuah tubuh organisasi itu. Tetapi bukan itu yang terpenting sebenarnya. Bagaimana kita mampu mengelola prinsip, meskipun kita berbeda di dalam pilihan partai politik, tapi kita tetap mampu bersatu dalam perbedaan. Baik. Ya, boleh kita berbeda dalam persatuan, tetapi kita harus mampu bersatu dalam perbedaan. Baik. Itu sebenarnya yang poinnya. Ya, sehingga tidak melihat ini afiliasinya ke sini, karena politik itu sisi lain gitu dari dampak kita berorganisasi itu. Baik, saya tangkap poinnya. Tapi ya yang sedikit saja untuk masalah politik ini, saya kembali ke Mas Yani juga. Apakah ketika organisasi NW dan NWDI banyak berafiliasi, apakah ini akan menguntungkan mereka secara organisasi, pilihan-pilihan politik ini? Ya, saya pikir tentu keputusan masing-masing dari organisasi berafiliasi politik itu melalui berbagai pertimbangan dan kajian, ya. Ya, saya kira bagaimanapun perjuangan sebuah organisasi juga tidak terlepas dari perjuangan politik, karena bagaimanapun ketika organisasi ini sebuah organisasi ini menjadi besar, tentu harus ada pilihan-pilihan politik yang harus dilakukan. Dan saya pikir baik Anjani maupun Pancor menentukan afiliasi politiknya tentu sudah berdasarkan apa yang menjadi telaah dan pertimbangan bagaimana sebuah organisasi ini menjadi besar ke depannya. Saya pikir seperti itu. Baik, artinya politik ini satu sisi menjadikan organisasi Nahdlatul Ulama atau NWDI ini menjadi besar nanti. Harapannya betul. Seperti itu.
Baik, teman-teman New Perspective, saya kira diskusi kita sangat menarik dari tadi, mulai dari permasalahan konflik yang semakin tajam akibat dari islah itu sendiri, tetapi ada dampak positif yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kita juga berbicara masalah pengembangan institusi pendidikan, baik NW maupun NWDI, sehingga semakin akibat dari islah ini perkembangan madrasah-madrasah NW maupun NWDI itu semakin pesat, baik di ITB khususnya maupun di Indonesia secara keseluruhan. Kemudian terakhir, di bab terakhir sempat kita menyinggung masalah pilihan-pilihan politik yang dipilih oleh masing-masing organisasi itu sendiri, baik dari kubu NWDI yang tentu tokoh sentralnya adalah Tuan Guru Bajang Zainul Majdi yang sekarang menjadi ketua harian DPP Partai Perindo. Kemudian dari statement yang beredar kita tahu bahwa afiliasi dari organisasi NW yang Nahdlatul di Anjani, Raden Tuan Guru Bajang itu jelas berafiliasi dengan Partai Gerindra. Saya kira diskusi kita ini sangat menarik ya untuk membedah lebih jauh lagi. Akan tetapi karena kita keterbatasan waktu untuk membedah lebih jauh lagi, mungkin kita perlu segmen kedua. Kalau rame, tunggu segmen kedua ya. Silahkan bagi kawan-kawan New Perspective, jangan lupa like, share, and comment sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Siap.